Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di kampus maupun yang ada di rumah. Kita patut bersyukur Tuhan masih mempertemukan kita kembali dalam ibadah pada sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki semester yang baru. Ada teman-teman yang sibuk mengerjakan skripsi, ada teman-teman yang menguatkan sabuk pengamannya untuk menghadapi tantangan dan tanggung jawab yang makin bertambah. Mungkin juga dari teman-teman yang tingkat 1, antusias mengikuti semester yang baru. Sedangkan dari pihak dosen mempersiapkan materi-materi untuk perkuliahan kita, pembimbingan bagi karakter kita sebagai hambanya, dan bahkan mempersiapkan kepulangan kloter berikutnya. Apapun yang tengah kita rasakan saat ini, biarlah kita tetap melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam prosesnya. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan kembali lagi bersekutu sebelum memasuki perjalanan kita di semester ini. Saat teduh. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari menyanyikan bait yang kedua. King of endless worth, no one could express how much you deserve. So I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dan anugerah kasih dari Allah Bapa, Allah Putra,
dan Allah Roh Kudus. Amin. Dia Yesus, Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Allah yang agung, pencipta semesta dan penyelamat kita. Dia pantas menerima hormat, sembah dan puji kita. Saat ini mari kita tetap bangkit berdiri, kita agungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan pujian, terpujilah nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucapkan syukur untuk setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, hingga kami bisa ada sampai saat ini. Dan Tuhan, kami juga mengucapkan syukur, kami bisa menjalani semester-semester yang lalu, dan saat ini kami telah siap untuk memasuki semester yang baru. Ampunilah kami Tuhan dengan segala kesalahan kami, baik itu dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskanlah kami, untuk saat ini kami datang masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru terambil di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, yang berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Kita ini adalah laskar-laskarnya Kristus. Sebagai respon petunjuk hidup baru kita, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk membangkitkan semangat kita sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Kita pujikan, hai bangkit bagi Yesus. Bangkit, bangkit, bangkit. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan kalamnya. Ibaratkan banjir aja
Laskar-Laskar Kristus, kita perlu percaya bahwa di dalam setiap langkah kita, Dia tidak akan melepaskan kita seorang diri. Dan biarlah kita memegang tangannya, berserah, serta bersandar kepada Dia. Kita akan bersama-sama memasuki pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati dengan pujian, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom saudara-saudara semua, keluarga besar dari Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara setiap kita di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, dan tidak terasa saudara bahwa Senin ini saudara sudah akan mulai masa perkuliahan yang baru. Saudara, dan saya berdoa biarlah Tuhan sekali lagi boleh memberkati ibadah kita sore ini, boleh menjadi sebuah kekuatan, boleh menjadi sekali lagi persiapan bagi kita memasuki semester yang baru. Saudara, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami memohon ya Tuhan pertolongan-Mu ketika kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami lemah, kami butuh dituntun oleh-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami lewat pemberitaan firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, satu bagian Alkitab yang saya ajak untuk kita renungkan bersama sore hari ini diambil dari kitab Hagai, Hagai pasal yang pertama, ayat 1 sampai 11. Kitab Hagai pasal yang pertama, ayat 1 sampai 11, saya akan bacakan bagi kita semua. Hagai 1,
dari mulai ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadamu dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Sampai demikian jauh surah pembacaan bagian firman Tuhan. Surah kitab Hagai mungkin termasuk kitab yang jarang dikhotbahkan. Tetapi hari ini surah di dalam pembukaan semester kita, saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian dari kitab ini, karena ada sebuah pesan yang sangat kuat di sini tentang bagaimana hidup sebagai umat Tuhan. Surah hidup kita berjalan setiap hari. Waktu terus berlalu. Kesibukan demi kesibukan mengisi hidup kita. Dan kadang-kadang surah kita seperti hidup di dalam sebuah kekosongan. Kita tidak tahu lagi hidup ini untuk apa dan harus mengerjakan apa. Surah di dalam pandemi, kita di rumah terus. Atau saudara yang di kampus, itu berarti di kampus terus, tidak keluar-keluar. Kadang-kadang kita bahkan tidak tahu ini hari apa. Nah, kita yang melayani di gereja, saudara, di tengah kondisi hari ini juga seringkali clueless. Kita mencoba mengerjakan ini dan itu, tetapi akhirnya kita tidak tahu sebetulnya mana yang bermanfaat. Mana yang sebetulnya harus kita lakukan. Saudara, di tengah hidup yang seperti ini, sangat mudah akhirnya kita kehilangan arah dan gairah untuk melayani Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa pada waktu Tuhan menyelamatkan kita, ada sesuatu yang Dia mau kita lakukan dengan hidup kita. Atau kalau kita menggunakan istilah dari Rasul Paulus, ada pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Di dalam bagian lain, saudara, Rasul Paulus menyebutnya itu bekerja memberi buah. Saudara, kalau Tuhan selamatkan kita, hanya untuk kemudian memberikan hidup kekal kepada kita, Dia bisa langsung membawa kita pergi ke surga setelah kita percaya. Saudara, Dia tidak lakukan itu, tetapi setelah menyelamatkan kita, Dia berikan waktu untuk kita ada di dalam dunia. Ada yang beberapa bulan, ada yang beberapa tahun, ada yang beberapa puluh tahun diberikan waktu di dalam dunia. Saudara, maka sadarkah kita bahwa itu berarti ada sesuatu yang Dia mau kita lakukan dengan hidup kita? Saudara, maka hari ini saya mengajak kita mendengar kembali panggilan Tuhan. A wake up call dari Tuhan untuk kita kembali mengerjakan yang Dia mau. Nah, mari kita pelajari surah Hagai pasal 1 ayat 1-11 ini. Saudara, pertama-tama saya mengajak kita memperhatikan latar belakang dari bagian ini. Saudara, kitab ini diberi nama kitab Hagai karena berisi firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Hagai. Nah, saudara, sejujurnya kita tidak tahu banyak tentang Hagai. Di luar kitab Hagai, nama dia hanya disebut 2 kali, yaitu di kitab Ezra. Tetapi saudara, satu hal yang pasti, dia adalah seorang nabi yang berarti seorang yang menerima dan menyampaikan firman Allah.
Dan saudara menarik, karena pada waktu menyampaikan firman Allah, Hagai memberikan tanggal, bulan, dan tahun kapan dia menerima firman itu. Dan detil itulah saudara yang memberitahu kita apa yang terjadi sebetulnya. Saudara, kita tahu bahwa orang Israel pernah dikalahkan oleh Babel dan kemudian diangkut ke dalam pembuangan di Babel. Dan salah satu yang dilakukan oleh bangsa Babel ketika mengalahkan Israel adalah mereka menghancurkan habis bait suci Allah di Yerusalem. Saudara, maka ketika akhirnya orang Israel diizinkan kembali dari pembuangan, tugas pertama dan terutama yang diberikan Tuhan kepada mereka adalah membangun kembali bait suci. Saudara, bait suci begitu penting bagi Allah, jelas bukan karena Allah perlu rumah untuk tinggal. Saudara, ketika bait suci yang pertama kali selesai dibangun, Salomo, Raja Israel, waktu itu berkata begini, "Benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi rumah yang dibangun manusia." Saudara, Allah tidak membutuhkan rumah. Allah jauh lebih besar bahkan dari langit yang mengatasi langit. Tetapi Allah memilih untuk hadir di bait suci. Dan kehadiran Allah bersama dengan umatnya adalah sesuatu yang sangat penting. Dulu, saudara, di Taman Eden, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah hadir bersama dengan mereka. Pada waktu Israel di padang gurun, Allah perintahkan mereka membangun kemah suci, tanda kehadiran Allah di tengah mereka. Dan setelah mereka menetap di tanah Israel, Allah perintahkan mereka membangun bait suci, tanda kehadiran Allah di tengah mereka. Saudara, Allah ingin hadir di tengah umatnya. Allah ingin ada persekutuan yang intim dengan umatnya. Allah ingin menunjukkan kemuliaannya di tengah-tengah umatnya. Dan itu ditunjukkan melalui bait suci. Dan itulah sebabnya, saudara, setelah bait suci hancur dan sekarang orang Israel kembali dari pembuangan, tugas mereka yang pertama dan terutama yang Allah berikan adalah membangun kembali bait suci. Sangat penting. Tetapi apa yang dilakukan orang Israel? Ayat 1 saudara tadi mencatat bahwa pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah, saudara, tanggal ini menjadi penting, karena kalau saudara mempelajari catatan sejarah, maka saudara akan menemukan bahwa ternyata sejak orang Israel pertama kali kembali dari pembuangan, dan datangnya firman Tuhan ini, ternyata saudara sudah lebih dari 15 tahun berlalu. Pada waktu saudara mereka diselamatkan Tuhan dari pembuangan di Babel, mereka kembali dari pembuangan, tugas yang Tuhan berikan adalah membangun kembali bait suci. Mereka harus merindukan kembali persekutuan dengan Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Mereka harus merindukan kembali kemuliaan Allah di tengah-tengah mereka. Tetapi lebih dari 15 tahun sudah berlalu, dan mereka tidak membangunnya. Saudara, apa yang terjadi? Kitab Ezra, saudara, menceritakan bahwa mereka pernah berusaha membangun bait Allah ketika baru kembali dari pembuangan. Ketika tugas itu masih segar sekali di dalam ingatan mereka. Tetapi kemudian tantangan begitu besar. Musuh-musuh Israel menghalangi mereka membangun bait suci. Dan kemudian pemerintah akhirnya ikut melarang mereka. Dan akhirnya, saudara, tugas itu tertunda. Dan mereka melupakan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, tapi lebih dari 15 tahun. Saudara, bagaimana kondisi bait suci waktu itu? Hanya sisa reruntuhan. Pertanyaannya, saudara, apakah mereka lupa dengan bait suci? Saya kira tidak. Saudara, banyak dari mereka tinggal di sekitar Yerusalem. Mereka sering melalui tempat itu dan mereka melihat reruntuhan bait suci. Nah, sekalipun mereka tinggal jauh dari Yerusalem, mereka berdoa mengarah ke bait suci. Dan ada Taurat yang mereka baca, ada kisah yang mereka dengar. Bahkan jelas mereka juga tahu ada perintah untuk membangun kembali bait suci. Maka bagaimana mungkin mereka melupakan itu? Dan bagaimana mungkin mereka tidak sadar bahwa mereka sudah lama melalaikan tugas ini? Saudara, kalau kita perhatikan bagian ini, ada 3 hal besar yang mendasari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Yang pertama,
Saudara, mereka sudah terbiasa dengan kondisi ini. Atau kalau kita pakai istilah lain, mereka tertidur. Mereka tidak lagi merasa ada yang salah dengan tidak mentaati Tuhan. Mereka tidak merasa ada yang salah dengan keadaan bahwa bait suci, tanda kehadiran Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu tidak ada di tengah-tengah mereka. Saudara, Ezra bercerita ketika mereka pertama kali mencoba membangun bait suci ini, dan dasar bait suci diletakkan, orang-orang ini menangis dengan suara nyaring. Saudara, maka awalnya mungkin mereka menangis melihat bait suci seperti ini. Mereka merindukan persekutuan dengan Allah. Mereka merindukan Allah yang kemuliaannya hadir di situ. Allah yang bisa mereka temui di situ. Tetapi setelah mereka berhenti membangun bait suci, lebih dari 15 tahun, mereka sudah terbiasa untuk tidak lagi merindukan kehadiran dan kemuliaan Allah di tengah mereka. Mereka bergeser dari kerinduan bersekutu dengan Allah. Mereka melupakan apa yang Allah ingin mereka lakukan, dan mereka tidak merasa ada yang salah dengan kerohanian mereka. Dan itu bukan mendadak, tapi perlahan-lahan. Saudara, ada sebuah film yang mungkin saudara juga pernah nonton. Saya juga pernah, saudara, menceritakan ini dalam ilustrasi khotbah di tempat lain. Percy Jackson and the Lightning Thief. Saudara mungkin pernah lihat film itu. Saudara, film itu bercerita tentang 3 orang anak muda yang punya misi sangat penting, yaitu menemukan sebuah mutiara hijau untuk menyelamatkan orang lain. Saudara, tokoh utama film itu bernama Percy Jackson. Dan mereka tahu, saudara, bahwa ini tugas yang sangat penting sekali. Tetapi kemudian di tengah perjalanan itu, mereka melihat sebuah klub hiburan yang sangat menarik. Dan kemudian akhirnya, saudara, mereka memutuskan untuk mampir sebentar ke sana. Saudara, mereka tidak tahu bahwa pemilik klub itu sebetulnya adalah musuh mereka yang ingin menghalangi perjalanan mereka. Tetapi kemudian mereka akhirnya masuk ke sana, dan mereka awalnya hanya mau melihat-lihat sebentar saja. Tetapi kemudian, saudara, mereka ditawarkan untuk makan kue bunga lotus. Complimentary, gratis, dan sangat enak. Saudara, begitu mereka makan, mereka lupa semua hal yang sebetulnya ingin mereka lakukan. Mereka terpacu untuk mulai menikmati semua yang ada di dalam klub itu. Ada permainan, ada hiburan, tarian, ada salon kecantikan, apa saja, semua ada di sana. Dan berhari-hari mereka ada di situ tanpa lelah, tanpa ingat apa-apa, selain untuk bersenang-senang. Dan mereka total lupa tugas mereka. Saudara, dan untuk menjaga supaya mereka tetap lupa, maka kue bunga lotus itu terus ditawarkan kepada mereka. Selalu ada yang lewat kemudian menawarkan kue bunga lotus, dan mereka tidak pernah menolak, selalu terus makan. Sampai di satu titik, saudara, Percy Jackson, ketika dia ingin mengambil lagi kue bunga lotus itu, ada suara dari dewa pelindungnya. Percy, jangan ambil. Bangun. Bangun. Berulang kali. Dia sempat ragu, dan kemudian dia tidak ambil. Dan mulailah pengaruh kue bunga lotus itu mulai berkurang. Dia masih tidak sadar, tapi dia mulai sedikit bisa berpikir. Beberapa kali lagi dia ditawarkan kue bunga lotus, dia tetap tidak mau, dan suara itu terus berkata, "Wake up, bangun, bangun Percy." Dan perlahan-lahan dia semakin sadar. Akhirnya dia bertemu dengan satu orang yang sedang main game. Dan di depan orang itu ada sebuah poster film. Orang itu bertanya kepada Percy, "Pernah nonton film ini? Ini film terbaik tahun ini." Percy kaget. Tahun ini? Karena dia tahu itu adalah film yang lama sekali. Dan orang itu menegaskan, "Ya, ini film terbaik tahun ini, tahun 1971. Percy Jackson shock. Karena artinya orang itu sudah lama sekali di dalam klub itu, dan dia tidak pernah sadar. Saat itulah Percy sadar bahwa semua orang di klub itu sebetulnya sedang terbius oleh kue bunga lotus. Saudara, maka kemudian secepat mungkin Percy Jackson berusaha lari dari sana, dan penjaga klub itu segera memberitahu berita yang sangat berbahaya ini kepada atasannya. Percy Jackson sudah bangun.
Saudara, saya kira film itu menggambarkan kehidupan banyak dari kita. Dunia kita, saudara, dipenuhi terus-menerus dengan berbagai kesibukan dan kesenangan. Setiap menit, setiap saat kita digoda untuk menjauhi kehadiran Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kita. Setiap menit, setiap saat, saudara, kita ditarik untuk kita melupakan panggilan Tuhan kepada kita. Dan setan pakai banyak cara untuk memberikan kue bunga lotus itu kepada kita, untuk membuat indera rohani kita tumpul, dan kita lupa apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan hidup kita. Dan itulah yang terjadi, saudara, kepada orang Israel. Dan itu sebabnya selama lebih dari 15 tahun, saudara, mereka tidak merindukan bait suci, kehadiran dan kemuliaan Tuhan di tengah mereka. Mereka lupa tugas yang Tuhan berikan. Mereka menikmati kue bunga lotus demi kue bunga lotus, dan mereka sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Maka lebih dari 15 tahun mereka tidak mempedulikan Tuhan yang rindu bersekutu dengan mereka. Lebih dari 15 tahun mereka tidak mengerjakan tugas yang Tuhan berikan, dan lebih dari 15 tahun mereka tidak merasa ada yang salah dengan mereka. Dan saya kira itu yang juga terjadi kepada banyak dari orang Kristen. Dan itu sebabnya bertahun-tahun saudara kita juga menjadi orang Kristen tanpa mengerjakan panggilan Tuhan. Dan kita tidak merasa ada yang salah. Saudara, apa kue bunga lotus di dalam hidupmu? Saya kira saudara ada sangat banyak kue bunga lotus yang ditawarkan kepada kita. Setiap menit di dalam hidup kita. Dan mungkin kita sering memakannya. Mungkin itu dosa yang terus-menerus kita lakukan dan makin lama makin hebat. Mungkin itu ambisi kita untuk menjadi sukses dan terkenal. Mungkin itu kehausan kita untuk dihormati oleh manusia. Atau kita menikmati pujian, penerimaan, dan itu yang terus kita cari. Atau kita hanya ingin bersenang-senang, menikmati hidup. Makin lama makin nyaman. Dan lama-kelamaan, saudara, kue bunga lotus demi kue bunga lotus membuat pikiran dan perasaan kita bagi Tuhan menjadi tumpul. Kita tidak lagi merasa ada yang salah dengan hidup kita. Hati kita semakin jauh dari Tuhan, dan kita tidak ingat untuk apa kita hidup. Saudara, apa panggilanmu di dalam hidup? Dan apa kue bunga lotus yang kau nikmati terus dan menjauhkanmu dari Tuhan? Saya berdoa kiranya hari ini kita mendengar suara Tuhan untuk bangun, wake up, berhenti menikmati semua itu, dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, yang mendasari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan adalah mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, mengapa mereka bisa berkata, belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan? Saudara, tadi di awal saya sebutkan bahwa mereka pernah berusaha membangun bait suci. Mereka menangis ketika meletakkan batu pertama bait suci. Tetapi kemudian tantangan terlalu besar dan mereka takut. Dan sebagai orang yang baru kembali dari pembuangan, mereka mungkin juga tidak punya banyak harta. Tetapi saudara, apapun alasannya, situasi politik tidak mendukung, tantangan terlalu besar, keuangan tidak memadai, tetapi satu hal yang mereka lupa, itu perintah Tuhan bagi mereka. Maka sebetulnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan bisa memberikan kecukupan, mengaruniakan keamanan, menolong di tengah segala situasi yang mereka hadapi untuk mereka menjalankan perintah Tuhan. Nah, saya berpikir, saudara, apakah kita juga begitu? Kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa menolong kita. Dulu, saudara, mungkin kita pernah berapi-api. Tapi lama-kelamaan kita mulai realistis, tanda kutip. Kita melihat kesulitan demi kesulitan di dalam pelayanan. Kita juga melihat ada banyak kondisi dalam hidup kita yang menghalangi kita. Lalu kita mulai khawatir dengan banyak hal, dan akhirnya kita tidak melakukan yang Tuhan mau. Kita tidak percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar dari kesulitan, dari situasi yang kita hadapi, bahkan dari godaan setan. Maka ketidakpercayaan kita membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan dari apa yang Dia mau kita lakukan. Dan yang ketiga, saudara, mereka punya prioritas yang salah. Saudara, perhatikan kontrasnya. Mereka bilang belum waktunya membangun rumah Tuhan. Banyak masalah, keamanan, keuangan, situasi.
tapi sudah waktunya membangun rumah sendiri dengan baik. Rumah yang dipapani dengan baik, sementara rumah Tuhan diabaikan sama sekali. Saudara, ini bukan soal bangunan. Dan tidak selalu saudara ayat ini harus dikaitkan dengan pembangunan gedung gereja. Saudara, tidak begitu. Karena gereja bukan bait suci. Tetapi ini masalah kerinduan akan kehadiran Tuhan di tengah kita. Kerinduan melihat Tuhan dimuliakan. Ini masalah hati yang untuk Tuhan. Mereka kehilangan itu karena mereka memiliki a divided heart. Hati yang terbagi dua. Antara Allah dengan kepentingan diri. Dan mereka lebih memprioritaskan kepentingan diri. Saudara, apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Saudara, saya menemukan seringkali itu yang juga kita lakukan, bukan? Di satu sisi kita berkata kita mengasihi Tuhan. Tetapi di sisi lain kita tidak merasa kehilangan ketika kehadiran Tuhan tidak lagi kita rasakan dengan real. Ketika kuasa Tuhan yang mengubah hidup itu tidak lagi kita alami. Di satu sisi kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita tidak merasa salah. Ketika ada banyak orang membutuhkan, banyak pelayanan membutuhkan, tetapi kita tahan uang kita untuk membiayai gaya hidup kita yang mewah. Di satu sisi kita berkata, Tuhan Kau Rajaku. Tetapi di sisi lain ada banyak bagian dalam hidup kita yang menyakiti Dia. Dan kita tidak mau taat kepada Dia. Dan kita merasa tidak ada yang salah dengan semua itu. Saudara, apa yang terjadi? Kita hidup dengan a divided heart. Hati yang terbagi dua. Dan Yesus memberikan pernyataan yang keras untuk hidup seperti itu. Engkau melayani Allah dan Mammon. Dan Yesus berkata, engkau tidak mungkin melayani sekaligus dua Tuhan. Allah dan Mammon, Allah dan keinginanmu, Allah dan nafsumu. Ketika kita melakukannya, maka yang terjadi adalah kita semakin jauh dan semakin jauh dari Allah. Mammonlah yang kita layani. Saudara, inilah situasi bangsa Israel waktu itu. Dan situasi banyak dari kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara, kalau kita perhatikan bagian ini, ada dua hal yang Tuhan perintahkan. Yang pertama, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, dua kali kalimat itu diulang. Perhatikanlah keadaanmu. Consider your ways. Saudara, apa maksudnya? Saudara, Hagai menyebutkan keadaan mereka. Mereka menabur banyak tapi hasilnya sedikit. Mereka makan tapi tidak sampai kenyang, mereka minum tidak sampai puas, mereka berpakaian tidak sampai panas, mereka menerima upah tetapi seperti ditaruh di dalam pundi yang berlobang. Berbagai keadaan yang menyedihkan itu disebutkan oleh Hagai di sini. Saudara, sulit menebak dengan pasti keadaan apa yang digambarkan oleh Hagai, tetapi maksudnya jelas. Mereka mengalami kesulitan demi kesulitan di dalam hidup. Kesulitan yang sangat besar di dalam hidup mereka. Dan Tuhan berkata, keadaan seperti itu, kesulitanmu itu, sengaja diberikan oleh Tuhan. Consider your ways. Perhatikan keadaanmu. Keadaan mereka yang sulit, kesusahan yang mereka alami, ternyata adalah sebuah wake up call dari Tuhan. Sebuah panggilan dari Tuhan untuk menyadarkan mereka bahwa selama ini mereka tidak taat kepada Tuhan. Saudara, ini tidak mengajarkan kita bahwa kalau kita baik pasti makmur, sehat, dan kaya. Tidak begitu. Tetapi Tuhan sangat mungkin memakai kesulitan hidup kita untuk memanggil kita. Nah, saudara, izinkan saya menganjurkan yang sama. Perhatikan keadaanmu. Consider your ways. Apakah ada keadaan-keadaan yang sulit yang kau alami? Apakah mungkin ada kalimat menyakitkan yang engkau terima dari orang-orang di sekitarmu? Apakah ada hal-hal yang saudara rencanakan dan kemudian berantakan total dan kau merasa hidupmu sekarang hancur hari ini? Saudara, pada waktu engkau mengalami hal-hal seperti itu, jangan abaikan semuanya dan menganggap tidak ada yang terjadi. Tetapi coba pikir apakah Tuhan ingin bicara sesuatu melalui itu. Karena mungkin itu saatnya kita bertanya, apakah saya berada di jalan yang salah? Apakah saya tertidur dan Tuhan membangunkan saya? Lewat semua itu. Seorang pengkhotbah, saudara, pernah bercerita begini. Satu kali dia menemukan ada benjolan di tubuhnya. Dia menjalani operasi,
Dan kemudian dia menunggu selama 1 minggu laporan dari rumah sakit apakah benjolan itu adalah kanker. Dan sambil menunggu dia berkata jujur, dia khawatir. Ada banyak ketakutan mulai muncul di pikirannya. Dan dia berdoa kepada Tuhan, bertanya, Tuhan, apa yang kau mau nyatakan kepadaku lewat semua ini? Tiba-tiba ada satu kalimat yang muncul di dalam hatinya. Bertanya kepada dia, mengapa engkau mau hidup? Why do you want to live? Sebuah pertanyaan yang bukan menghakimi, tetapi penuh kasih. Mengapa engkau mau hidup? Dan dia berkata seolah-olah Tuhan juga bertanya, apakah masih ada your unfinished business in the kingdom of God? Apakah masih ada urusanmu, pekerjaanmu di dalam kerajaan Allah yang belum selesai engkau lakukan? Mengapa engkau mau hidup? Dan momen itu, dia kembali memikirkan ulang hidupnya. Dan dia berdoa, Tuhan, aku mau hidup, melayanimu lebih lagi, mendidik anak-anakku, berikan aku hidup. Tuhan memberikan ketenangan kepada dia, dan laporan kemudian menyatakan benjolan itu bukan kanker. Yang ingin saya katakan adalah, saudara, kapan terakhir kali engkau memperhatikan keadaanmu,